Oke, selamat sore Bapak Ibu guru hebat pendidikan inklusi kelas 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada sore hari ini kita akan mereview sinkronus kelas ya, modul 2. Kita nanti akan membahas tentang modul 2 dan apa yang menjadi tantangan kesulitan Bapak Ibu di modul 2, dan juga nanti ada kerja kelompok. Yang pertama, saya mau nanya kabar Bapak Ibu dulu. Bagaimana kabarnya semuanya? Harapannya sehat dan bahagia selalu ya Bapak Ibu. Sehat, sehat Pak. Modul modul ini Sehat jangan Pak. dibuat stres dan kacau seluruh dunia. Ya, ini harus dibawa senang, harus dibawa bahagia untuk transformasi pendidikan inklusi di Indonesia. Baik, kita langsung aja seperti lini masa yang saya bagikan di grup. Nanti ada yang pertama ada ice breaking, yang kedua ada kerja kelompok ya. Pembahasan modul 2 dulu, lalu kerja kelompok. Yang ketiga nanti ada evaluasi dan kesepakatan kita untuk menyelesaikan modul 3 di Desember ini. Oke. Kita langsung aja ke paradigma dulu ya, ice breaking kita. Saya akan coba membawa kita ke ini. Nanti Bapak Ibu ditanggapi ya Bapak Ibu. Kita akan santai-santai dulu ini. Hmm. Udah kelihatan ya Bapak Ibu? Yang tadi dan di Bali itu saya pikir kita harus apresiasi kenapa, karena mereka berhasil mengangkat kualitas pendidikan di Tapanuli. Ini ada Coba bocoran. dari perkampungan pedalaman Tapanuli yang sekolah di situ, kemudian sekolah di Amerika, Admin, dengan ada Inggris, yang ada yang di Australia dan lain sebagainya. ini. Kita apresiasi, kita perlu apresiasi. Oke. Bapak Ibu, kita akan santai sejenak untuk paradigma kita, karena untuk menerima hal baru itu perlu paradigma yang baru juga. Dan salah satunya ice breaking ini untuk membuat kita untuk santai dan menerima sesuatu hal dalam pemikiran mindset kita. Ini kuis yang sepele, menebak gabungan kalimatnya antara benda dan benda-benda dan menghasilkan satu kalimat yang utuh. Ada yang bisa jawab ini Bapak Ibu? Jam Kalimat. tangan. Jam tangan. Wah, udah biasa ini ya. Jam tangan. Oke. Jam tangan. Benar ya. Yang ini Bapak Ibu. Kambing guling Pak. Wah, udah biasa ini, udah gampang banget ya. Ada kuburan, ada rusa. Apamu stempel minta nanti di kedewot. Tapi apa kau bilang? Dirasa. Udah
Mati Nanti rasa, aku Pak. nanti stempelkan baru ku buat Mati lagi rasa. kamu ya. Mati Ya, rasa. Ku mati buatkan rasa, lagi Pak. Oke. stempelmu jadi dua. Hah? Obat nyamuk. 80. Oh, oke, biar aman ya. Oke. Tunggu dulu. Biar ku pelankan dulu. Oke. Ulang Di tahun. apa? Di kedai pria nanti. Pisau Mana tajam. Pisau HP? Oh, tajam. di Pisau tajam. Oke. sudah di mana semalam itu ya? Ini gampang-gampang ya. Daun bayam. Daun Oh, bayam. daun Sendiri. bayam. Bayam. Apa? Iya loh. Sate bakar. Sate bakar. Jalan. Enggak. Satu arah. Satu jalan. Satu jalan. Satu jalan. Nanti lah itu. Iya, satu jalan. Satu jalan. Karung Maafin Mas Togo. bantal. Bantal. Tarung bantal. Karung ban. Bantal. 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 Mana lagi tuh? Kok aku nggak admin loh? Itu udah selesai dia. Kau kan udah selesai juga. Belum. Tunggu. Minta uang. Kau langsung anak Instan. apa? Minta uang. Oh, Minta tunggu. uang. Minta uang. Tunggu. Uang. Oke. Ku foto kau ya. Ku foto kau. Biar apa? Biar percaya dia. Siapa yang ambil katanya? Pak Aduh, mana Alan sih ini? suaranya. Oh, tunggu dulu. Bapak Ibu, mohon konsentrasi Paut di apa? sini. Paut apa kak? Tali enggak. Oh, Tali takung. Bapak mungkin bisa dimatikan Tapi itu aku mau suaranya sama Pak Juma. Alan. Iya, aku masih Juma, aku masih sebelum selesai loh apa aku. Aku mau diantar. Pak Alan, Oh, ya. Potongan uang, Pak. Potongan uang. Ada yang lain? Potongan harga. Potongan harga. Diskon. Diskon. potongan harga. Potongan harga. Oke. Oke, Bapak Ibu. Itu tentang sudut pandang salah satu contoh paradigma ya yang harus menggabungkan beberapa aspek dan menerima itu satu hasil ketika menggabungkan ini beberapa gambar ya. Kalau nggak bisa menggabungkan itu mungkin akan menghasilkan hal kalimat yang lain ya. Oke. Eh, itu intermezzo Bapak Ibu dalam paradigma mindset ya. Dan yang kedua kita masuk ke intinya tentang kita akan menghadapi anak-anak ya disabilitas, anak ABK dan juga sebenarnya pendidikan inklusi itu yang benar adalah semua anak-anak yang punya kekurangan keterbatasan tanpa pengelompokan itu sebenarnya. Nah, salah satu yang jadi inspirasi saya akan share lagi video ini ya, yang sudah saya bagikan di grup Bapak Ibu. Ini keterbatasan saya dalam mengenal dunia disabilitas ya. Salah satunya disabilitas ya. Tuna netra ya, termasuk ikon Indonesia penyanyi ya. Siapa namanya ini? Ini. Ya.
Ini, ini Bapak Ibu udah kenal ya. Ini Tuna Rungu ini Putri Andriani yang membawa nama Indonesia juga. Ini salah satu inspirasi ya, bagaimana nanti kebayang Bapak Ibu pendidikan inklusi ini akan menjadi budaya positif di sekolah dan juga di kelas Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menerapkan dan mungkin video tadi menjadi inspirasi kita untuk lebih lagi apa yang sebenarnya seorang Bapak Ibu guru sebagai pendidikan inklusif yang harus memberikan kontribusi lagi kepada anak. Ada satu lagi sebenarnya itu yang saya bagikan namanya siapa? Mark. Siapa namanya itu yang tak share di grup. Dia itu Bapak Ibu apa? Disabilitas juga, masalah ini apa? Masalah fisik ya. Dan kebetulan dia itu apa namanya? Dia dari Australia ya. Dia dari Australia dan kebetulan LMS kita itu juga dari Australia ya. Materi pokoknya UDL ini. Jadi mungkin mewakili Australia dia apa namanya? Salah satu hasil dari hasil budaya positif bagaimana negaranya atau pendidikan pemerintahnya itu mengangkat derajat keadilan bagi anak-anak disabilitas itu. Jadi hasilnya ada. Dan Indonesia juga tidak kalah saingnya. Tinggal di pendidikan ini harus dimulai, khususnya di negeri dan kecamatan kota, kecamatan kabupaten, budaya-budaya positif itu dapat terlaksana dengan baik. Oke, kita langsung ke pembahasan kegelisahan Bapak Ibu di modul 2 ini, yaitu modul 2 tentang udah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Ini oke. Kita ke isinya dulu. Di topik 2, modul 2 itu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Itu Bapak Ibu sudah, saya akan percaya sudah belajar modulnya dan
kita ke asesmen satunya, itu semua pelajaran dari aktivitas 1 sampai 7 itu dirangkum dalam kuis pilihan ganda. Ini yang Bapak Ibu harus melihatnya, yaitu kuis pilihan ganda itu bernilai 20%. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mengabaikan kuis itu sama saja sia-sia. Bapak Ibu sudah mempelajari modulnya, pelajari materinya dari 1 sampai 7 dan dirangkum dengan asesmen 1 itu harus wajib ya. Eh, dan yang kedua adalah topik 2, asesmen dari untuk dan sebagai pembelajar. Tujuan asesmen pentingnya, lalu kolaborasi Bapak Ibu, lalu reflektif. Asesmen kedua di topik 2 itu 20% juga Bapak Ibu. Jadi itu studi kasus ya, yang berhubungan dengan kejadian, dinamika yang ada di sekolah. Itu nilainya 20% Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena itu hasil dari belajar Bapak Ibu untuk menguasai materinya, dan itu harus dikerjakan, dilakukan 20%. Yang sering kita atau saya sebagai pendamping Bapak Ibu melihat reflektifnya, resumnya atau reflektif, itu sesuai arahan aja Bapak Ibu, sesuai arahan materinya. Karena ada model refleksi dan resume itu kan sudah dipapari beberapa jenis. Diikutin aja Bapak Ibu. Ya memang kalau resume itu cuma sepenggal aja ya. Tapi ada formatnya yang sudah diberikan, itu diikutin aja. Apalagi dikolaborasikan dengan kreatif Bapak Ibu untuk menggunakan Canva seperti itu. Jadi lebih kreatif dan lebih baik ya presentasinya. Hasil kerja Bapak Ibu. Itu 20%. Di topik 3 ini adalah hubungan antara asesmen dan perencanaan dan pemrograman. Di asesmen ketiga ini, topik 3, ini bagaimana Bapak Ibu mengembangkan, menerapkan, dan juga merefleksikan strategis asesmen. Nanti Bapak Ibu sesuai konteks nanti sekolah atau kelas atau anak asesmennya. Ada beberapa jenis asesmen itu dan Bapak Ibu mungkin bisa menggabungkan semuanya atau memilih salah satu. Itu pilihan Bapak Ibu yang sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu di sekolah atau di kelas. Yang nantinya yang dituntut adalah Bapak Ibu ini membuat satu program karya hasil Bapak Ibu di modul 3 nanti ya. Ada sesuatu yang diberikan, ada nilai tambah karya Bapak Ibu yang baik itu batasannya kelas ataupun sekolah untuk semua sekolah Bapak Ibu. Nah, ini harus diterapin seperti itu Bapak Ibu. Dan nilainya adalah 60%. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang garis besarnya. Kalau kita bahas satu persatu, saya berikan waktunya nanti untuk kesulitan, tantangan dalam modul 2 ini. Kita akan berdiskusi bareng. Oke. Di modul 2 itu secara garis besar, itu Bapak Ibu
kalau kita bahas satu persatu, kita pakai diskusi aja. Bapak Ibu yang lebih tahu tentang pergumulan, kesulitan tentang Bapak Ibu. Dan sebelum itu, saya akan ini kita akan coba memakai aplikasi untuk respon Bapak Ibu. Saya bagikan di inbox ya, Zoom. Itu satu kata dalam respon Bapak Ibu di modul 2 ini, yaitu aplikasi sentimeter ya. Itu sekarang respon Bapak Ibu untuk modul 2 ini yang kalimatnya satu kata aja. Ini nanti juga berkaitan di UDL ya, ada salah satu kekuatan dan afirmasi. Saya dan Bapak Ibu terus mengembangkan afirmasi untuk diri sendiri juga ya. Kodenya 69982660. Itu bisa ditulis kalimat satu kata untuk respon Bapak Ibu untuk modul 2 ini. Ada 2 orang. Kolaborasi menantang. Kekuatan belajar. 5 orang. Menantang kolaborasi kekuatan belajar. Kualitas. Ilmu baru, pelajaran baru, menantang. Ya, berkualitas, menantang pelajaran baru, kolaborasi,
Belajar, terus belajar ilmu baru, kekuatan. Oke, 9, keterampilan baru. Aksi baru, ilmu baru. Aksi baru, ilmu baru. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini satu kata-kata afirmasi kita dalam satu aplikasi Mentimeter ini nanti juga dikembangkan apa yang menjadi afirmasi Bapak Ibu untuk menyelesaikan modul 2 yang belum dan menghadapi modul 3 seminggu ini nanti ke depan. 14 respons. Nanti bisa diterusi nanti kita lihat. Butuh waktu Bu Jenny Simangusong. Simangusong. Ya. Terima kasih Bu Jenny. Oke. Eh, kita langsung aja di kerja kelompok Bapak Ibu mempresentasikan bukti aksi nyata Bapak Ibu dan sekalian juga ini melatih kolaborasi Bapak Ibu di dunia maya ya. Dan ini juga bisa dikembangkan di daerah Bapak Ibu kolaborasi kepada membangun sinergi antar guru dan kita akan mencoba kolaborasi ini di kelas online pendidikan inklusif kelas 24. Berbagi praktik baik aja Bapak Ibu. Bu siapa? Bu admin, Bu Yesika, mungkin langsung di kerja kelompok Bu. Eh, saya berikan waktu untuk diskusi dulu kepada setiap kelompok. Lalu 5 menit ke depan, 7 menit ke depan nanti baru masuk ke kelas bareng-bareng. Maksudnya gabung lagi. Ini nanti Bu Yesika akan memisahkan setiap kelompok ruang Zoom-nya. Lalu nanti akan masuk lagi bersama-sama dan mempresentasikannya. Halo Bu Yesika. Halo Bapak, untuk breakout room-nya sudah saya buat. Apakah sudah muncul, Pak? Hmm, dipesan atau di mana? Atau ke masing-masing grup? Ke masing-masing nama? Apa? Inbox-nya belum ini? Langsung ke masing-masing grup saja, Pak, untuk para peserta. Mungkin untuk Bapak Ibu, apakah sudah muncul untuk breakout room-nya? Belum ada, Bu. Belum Gitu. ada, Bu. Sebentar ya Ibu Bapak, mohon maaf. Akan Ya. saya coba buat lagi. Nanti ada waktu ini untuk gabung kelompok ini untuk mensepakati apa yang menjadi presentasi Bapak Ibu. Nanti akan dinilai menjadi catatan tersendiri bagi admin dan saya sebagai pendamping untuk kemampuan kolaborasi Bapak Ibu dalam satu kelas. Lalu ketika kesepakatan setiap kelompok sudah menentukan yang dipresentasikan, lalu ada nanti tanya jawab yang dipertanyakan dalam setiap kelompok yang presentasi nanti.
harus ada yang diterima oleh setiap kelompok ya, Bu, yang diklik ya. Iya, Bapak. Ya. Mohon maaf, Bapak Darman, sebelumnya ini di tempat saya tiba-tiba untuk breakout roomnya tidak bisa. Apakah dari Bapak bisa tolong membuatkan? Oke. Eh, otomatis Biasanya nggak bisa, Bapak, kalau bukan host untuk khusus breakout room loh. ya di break room itu 4 ya. Tiga, Pak. Hmm, Saya sudah jadikan Bapak host. Apakah bisa, Pak? udah sih ada messenger tadi. Bisa. Tinggal mengkelaskannya, Bu. Open all. Admin pen. Mohon sabar ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Gimana Bu Yes? Sudah saya buat kembali, Pak. Apakah sudah muncul breakout roomnya, Pak? Belum, Bu. Nah, oh, oke. Eh, kelompok, halo Bu Jessica. Halo, Bapak. Ya, kita langsung itu masih bisa dibagi kelompoknya apa belum? Kalau enggak langsung aja untuk setiap kelompok nanti diberikan akses untuk berbagi. Untuk kelompoknya sesuai dengan yang kemarin sudah ditentukan saja, Pak. Yang 1, 2, 3 yang ada di grup, mungkin nanti akan saya coba follow up lagi kelompok-kelompoknya. Oke. Bapak Ibu, kelompok setiap kelompok akan mempresentasikan itu. Tadi kita bagi kelas itu untuk mensepakati siapa eh, yang bisa presentasi dan siapa yang bisa menjawab nanti. Menentukan itu sih sebenarnya.
Tapi karena langsung aja, karena masalah waktu juga dan masalah teknisi, kita akan langsung ke kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau membagikan hal baik ya. Waktu diberikan 5 menit untuk presentasi dan tanya jawab 10 menit. Demikian Bapak Ibu. Monggo, siapa yang duluan dulu? Kelompok 1, 2. Izin Pak, kami dari tim 1 Pak. Oke, langsung aja Bu. Berarti yang mau presentasi Bu Tri ya? Baik Pak, iya. Oke. Minta izin. Untuk Ibu Yesika bisa bantu share screen atau saya sendiri? Boleh dari Ibu sendiri untuk share. Bapak Ibu minta perhatiannya nanti untuk ditanggapi tanya jawab. Karena ini direkam juga. Untuk kelompok 1 kami berikan kesempatan untuk mempresentasikan. Persilakan Bu Tri. Bentar ya Pak. Ini. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk kita semua dan salam sejahtera. Terima kasih atas waktunya untuk tim 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dalam praktik baiknya yang sudah dilakukan sebelumnya. Perkenalkan, kami dari tim 1 dengan 8 anggota. Saya sendiri Ibu Tri Punamasari, kemudian ada Ibu Jenny, ada Ibu Ria Nasrani, Ibu Siti Nurhawana, Ibu Elvi Syahrani, Bapak Zulkarnain, Bapak Alan Rawista, dan Bapak Seriau Diva. Baik, saya akan memulai presentasi kami. Yang mana contoh kasus PDBK ini ya yang akan kami presentasikan ini adalah studi kasus yang dilakukan oleh rekan kami yaitu Ibu Elvi yang bertugas di TK Harapan Islamiyah Medan. Kebetulan beliau sedang ada kegiatan, jadi saya mewakili untuk presentasi. Namun nanti ketika ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu Elvi akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, saya mulai dari hasil asesmen awal yang Ibu Elvi lakukan dengan menggunakan alat bantu screening awal, yaitu checklist, observasi, dan wawancara orang tua atau wali murid, serta hasil pemeriksaan dari lembaga ahli yang bersertifikat disimpulkan bahwa siswa yang bernama Usaid, kemudian kelompok kelas TKB, jenis kelamin laki-laki, dengan latar belakang saat berusia 5 tahun. Usaid merupakan kedua dari 3 bersaudara. Saya dibawa ke sekolah dengan menunjukkan surat hasil terapi dari Children Therapy Center dengan gambaran umum kesulitan komunikasi 2 arah. Nah, kesimpulan dari dan saran dari Children Therapy Center yaitu ada kesan terganggunya pemrosesan dan modulasi pada sistem proprioceptif, taktil, auditory, visual, dan vestibular sehingga mempengaruhi perilaku, regulasi atau emosi, regulasi atensi, dan beberapa kemampuan motorik anak. Yang disarankan yaitu mengikuti program terapi sensori integrasi di Children Therapy Center dengan panduan program dan evaluasi. Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada orang tua yaitu yang disukai Ananda Usaid adalah menggambar, menulis angka, dan membaca. Dan yang tidak disukai adalah duduk diam untuk belajar tenang, kemudian mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan suara keras. Kemudian hambatannya
Yang pertama itu regulasi emosi, ya, terburu-buru, tidak fokus, durasi duduk tenang, masih sangat kecil sebentar, kemudian tingginya kebutuhan gerak. Nah, dalam konteks pendidikan, pendidikan struktur memberikan pendekatan struktur dengan berfokus pada aktivitas yang jelas, konsisten. Kemudian dengan si langsung dan penuhi dan mengingat apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian model pembelajaran individual disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari PDBK tersebut dengan menyusun, merancang kegiatan belajar UDL yang disesuaikan dengan kekuatan dan tantangan peserta didik. Kemudian strategi visual. Karena banyak anak autis lebih mudah memahami informasi melalui visual, penggunaan gambar, simbol, video, dan perangkat teknologi. Selanjutnya, pembelajaran berbasis permainan. Nah, permainan terstruktur dapat membantu anak belajar keterampilan sosial. Selain itu, motorik dan kognitif dalam suasana yang menyenangkan dan menarik. Selanjutnya, keterlibatan keluarga. Nah, di sini orang tua adalah sumber informasi yang sangat penting mengenai preferensi anak, kebiasaan di rumah, serta tata cara terbaik untuk mendukung perkembangan mereka. Yang terakhir, kolaborasi dengan terapis. Dalam banyak kasus, anak dengan autisme memerlukan dukungan dari terapis, seperti terapis bicara, terapis okupasi, atau terapis perilaku. Slide-nya nggak berganti, Bu. Oh iya, di sini saya... Jadi gimana nih Bapak Ibu? Lanjut aja lah, Bu. Lanjut aja. Iya, selanjutnya setting fasilitas dan lingkungan. 2 Atau menit saya, lagi. iya, lingkungan pendidikan dirancang sedemikian rupa agar mendukung pembelajaran mereka. Beberapa hal yang penting perlu diperhatikan adalah yang pertama itu ruang kelas yang tenang dan struktur. Kelas harus menyediakan area yang bebas dari gangguan sensori yang berlebihan. Yang kedua, alat bantu pembelajaran yang sesuai. Penggunaan alat bantu visual seperti kartu gambar, jadwal visual, atau perangkat komunikasi elektronik dapat membantu memahami dan partisipasi dalam kegiatan. Dan yang ketiga, ruang untuk aktivitas fisik. Dengan autisme seringkali memiliki kebutuhan untuk bergerak atau beraktivitas fisik. Kemudian, evaluasi dan pengukuran kemajuan. Pengukuran kemajuan bisa mencakup yang pertama observasi perkembangan sosial dan komunikasi secara berkala. Nah, memantaunya ini bagaimana berinteraksi dengan orang lain, apakah menunjukkan peningkatan dalam keterampilan sosial, berbagi atau berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan instrumen asesmen sumatif dan formatif dan asesmen berkelanjutan pembelajaran individual atau EPI. Ya, Nak? Iya. Pakai baju yang ini aja ya, Nak? Ini? Iya. Yang menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik dan menetapkan strategi untuk mencapainya. Nah, tantangan yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Kurangnya sumber daya, pelatihan untuk guru, atau alat bantu yang tepat bisa menjadi tantangan dalam memberikan pendidikan yang optimal untuk anak dengan autisme. Yang kedua, stigma sosial. Beberapa keluarga atau masyarakat mungkin masih memiliki pandangan atau stigma negatif terhadap anak PDBK ini yang bisa mempengaruhi penerimaan mereka dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga, keterbatasan akses ke program yang tepat. Terkadang anak PDBK dengan autisme membutuhkan program pendidikan yang sangat spesifik, tetapi tidak semua wilayah atau lembaga pendidikan memiliki akses ke program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, demikianlah presentasi dari kami tim 1. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu jika ada ingin menanggapi. Terima kasih Bu Tri, tepuk tangan buat Bu Tri.
Ya, monggo Bapak Ibu, kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk ditanggapi. Nanti ini dibagikan langsung di grup ya, Bu. Langsung aja bisa. Putri, langsung dibagikan aja, Bu. Nanti kelompok 2 juga sebelum presentasi bisa. Baik Pak, saya bagikan ke grup sekarang. Monggo Bapak Ibu, ada dari Zulham, Bapak Zulham Effendi. Ibu Tri, saya izin bertanya ya, Bu. Halo, Ibu. Iya Pak, nanti yang menjawab Ibu LP ya Pak. Ya, ini saya tadi dalam penjelasan Ibu saya mendengar ada game based learning ya. Nah, di situ untuk pembelajaran inklusif sendiri, bagaimana kekuatan dan tantangan yang Ibu hadapi dalam game based learning itu gitu. Demikian Bu, terima kasih. Best learning, apa namanya? Bukan best learning Pak, tapi Pembelajaran UDFL Pak. berbasis game Bu, maksud saya pembelajaran Oh berbasis yang game. ya. Ya, mungkin Bu LP bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Julham, Ibu. Karena beliau ini Pak yang memahami betul. Karena beliau langsung yang menangani anak PDBK ini. Izin saya bantu jawab. Ini saya bola balik dari tadi terlempar terus, Pak. Jadi saya kurang ini tadi. Bisa diulang, Pak, pertanyaannya? Eh, Ini Bu pertanyaannya tadi dalam paparan yang disampaikan oleh Ibu Tri itu ada game based learning atau pembelajaran berbasis game. Nah, untuk anak inklusif sendiri itu kira-kira bagaimana kekuatan dan tantangannya yang akan kita hadapi? Maksudnya dari yang dari Bapak Ibu sendiri hambatan yang Bapak Ibu temui itu gitu. Dalam Pengalaman saya. Pengalaman pembelajaran saya ya, Pak. berbasis game tersebut. Ah, iya, Ya, Pak. Bu. Ini. Maaf saya on kamera ya, Pak. Soalnya sinyalnya di sini agak susah pasca banjir kemarin. Jadi ini game based learning, ya. Tantangannya itu kita menghadapi anak yang dengan kebetulan yang kasus anak saya ini autism. Nah, dia itu kita aja untuk berpartisipasi untuk ikut bermain bersama teman-temannya. Dan di situ dia selalu saya dampingin. Jadi dia ada berkolaborasi sama teman sejawatnya. Dia berkolaborasi, jadi mereka seperti mencari kartu gambar. Jadi dia akan berkolaborasi bersama teman sejawatnya untuk mencari kartu gambar di dalam Best Learning and Games ini. Dan eh, anak tersebut ini sangat antusias untuk bermain dengan simbol-simbol angka ini di dalam Best Learning. Jadi itu dengan kolaborasi bersama teman sejawat, eh, dia itu lebih tertantang dan dia lebih tertarik untuk bermain bersama teman-temannya. Dan dia juga lebih dapat mudah memahami dengan simbol-simbol tersebut yang kita kasih. Hambatannya itu ya setting kelas yang memang agak menyesuaikan untuk menyesuaikan sama sama keaktifan dia yang terus bergerak. Itu aja sih, Pak. Halo? Halo, oke Bu. Iya, Terima kasih banyak jawaban. sama-sama Bapak.
Oke, Bapak Ibu, mungkin satu lagi ya kita batasi. Satu lagi pertanyaan. Terima kasih Pak Zul pertanyaannya. Ada Bapak Ibu atau lanjut? Halo, untuk kelompok satu bagaimana? Putri? Baik Pak, dari kami cukup Pak. Oke. Bapak Ibu yang lain, satu lagi pertanyaan atau kita lanjut? Wah, ini hebat luar biasa ya dari Pak Zul. Bu Putri keren banget sambil jagain baby. Wah, makasih. Oke, kalau tidak ada respon pertanyaan, pendapat atau sanggahan dari kelompok yang lain, kita anggap ini lanjut ke kelompok 2 dan sebelumnya berikan A+ untuk kelompok satu. Oke, terima kasih Putri. Lalu kelompok 2 lanjut aja. Baik, Pak. Kami, Pak, dari kelompok 2. Ya, silakan Bu. Baik, selamat sore Bapak Ibu untuk kita semua yang hadir saat ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang studi kasus, baik itu mengenai anak yang berkebutuhan khusus atau yang membutuhkan tambahan atau kesulitan dalam menghadapi proses pembelajaran di kelas. Untuk Ibu Irma, saya persilahkan untuk menyajikan hasil diskusi kita. Ya, terima kasih kepada Ibu Leni. Terima kasih juga kepada Pak Zewa dan Ibu Yesika. Baiklah rekan-rekan, kami akan memulai presentasi kelompok kami terkait pemahaman kami pada pada modul 2 ini. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Irma Herawati Sitorus, kemudian Ibu Leni, lalu Pak Medismen Zaluku, kemudian Ibu Opi Yusni Zaluku, Ibu Syarifatul Umi, Pak Zulham Effendi, dan Ibu Neliana Panjaitan. Jadi kami ada bertujuh di dalam satu kelompok ini. Di sini kami akan menyajikan pemahaman kami tentang apa itu asesmen terlebih dahulu, baru nanti bagaimana kami menerapkan apa yang telah kami ketahui itu terhadap salah seorang peserta didik di sekolahnya Ibu Leni. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil peserta didik. Jadi di sini maksudnya kita itu melakukan agar kita dapat sejauh mana peserta didik kita itu belajar satu materi. Jadi tujuannya di sini agar kita sebagai seorang guru itu dapat menentukan apakah peserta didik kita tetapkan untuk dia ataupun untuk seluruh kelas gitu. Karena seperti kita ketahui setiap peserta didik adalah individu dan individu itu adalah unik, berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, eh, tujuan ini sesuai dengan yang diutarakan oleh DPLR pada tahun 2007. Ini adalah lebih lanjutnya lagi, apa itu tujuan diadakannya asesmen. Yang pertama, untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan. Jadi setelah kita mengukur sejauh mana peserta didik mencapai tujuan yang telah kita tetapkan itu, lalu kita akan memberikan umpan balik kepada peserta didik, tanggapannya seperti apa, dan juga kepada guru-guru lain dan orang tua.
Karena di sini kita akan menemukan bagaimana kekuatan dan kelemahan dari peserta didik itu. Kita minta lagi umpan balik dari mereka tentu saja berdasarkan kita peroleh setelah kita melakukan pengukuran. Kemudian setelah kita berbicara, berkolaborasi dengan peserta didik itu sendiri, kemudian dengan guru-guru MAPE lainnya, termasuk wali kelas, kemudian dengan orang tuanya, maka kita akan membuat keputusan di sini ya. Jadi di sini asesmen itu membantu dalam membuat keputusan tentang langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Jadi setelah selesai kita melakukan formatif ataupun sumatif, bagaimana kita menetapkan tujuan pembelajaran berikutnya untuk peserta didik itu. Kemudian setelah itu eh, tujuan dari asesmen ini tentu saja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena melalui asesmen kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara terus-menerus karena kita telah memiliki rekam jejak terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh si peserta didik dan bagaimana eh, pencapaiannya terhadap tujuan yang telah kita tetapkan di awal gitu. Nah, manfaat asesmen itu ada asesmen dari pembelajaran, untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Nah, untuk peserta didik sendiri, tentu saja asesmen itu untuk meningkatkan motivasi belajar karena dia telah mengetahui apa kekuatan dan kelemahannya. Dan tentu saja setelah dia mengetahui kekuatan kelemahannya, dia akan termotivasi untuk membuat atau mengatur strategi belajar yang baru. Nah, untuk guru dia akan lebih efektif gitu di dalam melakukan pembelajaran tujuan-tujuan apa yang ditetapkannya untuk guru akan mengetahui aktivitas pembelajaran yang dilakukannya itu telah berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Jadi dia tahu pembelajaran berikutnya seperti apa gitu. Kemudian dengan dia dapat melakukan penyesuaian pembelajaran. Dan juga secara terus-menerus dengan adanya asesmen ini dia dapat memantau perkembangan peserta didik. Nah, untuk sekolah sendiri dengan adanya asesmen itu sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu dapat memenuhi standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari hasil asesmen itu dia memiliki data gitu ya, data bersama untuk mengambil suatu keputusan program-program sekolah yang mendukung kepada peserta didik agar ia lebih dapat mengembangkan dirinya di sekolah, tentu saja eh, yang berpihak kepada dia demikianlah. Jadi intinya di sini bagi sekolah dengan adanya asesmen itu dia akan memiliki data bagaimana perkembangan setiap peserta didik dari waktu ke waktu, di mana perkembangan peserta didik itu tentu saja mempengaruhi pembuatan program-program sekolah, karena program-program sekolah itu dibuat haruslah berdasarkan pada kemampuan peserta didik dan berpusat kepada peserta didik. Nah, dari apa yang kami ketahui tentang asesmen ini, maka kami memilih untuk mengambil studi kasus dari sekolahnya Ibu Leni yang mengadakan pengamatan kepada siswanya yang bernama Putra. Di mana setelah melakukan wawancara, Putra mengatakan bahwa dia itu suka gambar yang berwarna-warni, kemudian dia pandai dalam membuat catatan dengan tulisan yang rapi, kemudian eh, untuk memahami pelajaran, khususnya membaca itu dia membutuhkan bantuan gitu dari orang lain sehingga ia dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi kalau tidak ada dibantu orang lain gitu eh, untuk membuat catatan, membimbing dia, memberitahu mana catatan yang apa tulisan yang benar, apa yang harus dikerjakan, dia sering terpaku gitu. Jadi dia sering ketinggalan. Jadi harus ada orang yang membantu dia. Kemudian eh, dia akan senang kalau ada guru pada saat memberikan pembelajaran itu memberikan banyak gambar-gambar yang berwarna dan hal-hal yang berwarna-warna gitu karena dia sangat senang kepada sesuatu gambar-gambar atau penampakan visual yang berwarna-warni gitu. Nah, 1 menit kemudian pada lagi, Bu. saat ya Pak, 1 menit lagi. iya. Nah, untuk orang tua itu sama sama juga orang tua mengatakan anaknya suka kepada kemudian nah di sini orang tua mengatakan dia pandai menulis tetapi memang pada penulis itu dia memang harus ada eh, apa pendampingan untuk membaca kemudian dia menulisnya gitu. Nah, kemudian
eh, kemudian dia akan lebih mudah mengingat sesuatu itu apabila dihubungkan dengan gambar-gambar yang berwarna gitu. Nah, dari sini kami menemukan kekuatan dan kelemahan antara lain si putra ini dapat berinteraksi dengan teman-temannya ketika bermain, kemudian memahami pembelajaran dengan media yang berwarna, fokus apabila di tempat tenang, menyukai permainan lari, kemudian mampu membentuk hubungan yang tulus, dapat menyalin teks dengan rapi, lalu menyukai aktivitas yang menggerakkan tubuh atau yang dinamis gitu ya. Kemudian keterbatasannya adalah sulit untuk fokus di tempat yang bising gitu. Kemudian membedakan huruf itu yang agak-agak mirip, misalnya N, U gitu dia agak susah. Kemudian mudah bosan. Jadi dia harus terus-menerus dibimbing. Apalagi kalau kita eh, hal-hal yang berulang kita lakukan, dia itu langsung menunjukkan kebosanan. Nah, dari hasil pengamatan itu, Ibu Leni, kami di sini merancang pembelajaran untuk peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan, di mana kami menyajikan pembelajaran memakai media yang berwarna sehingga dapat menarik minat dari putra untuk mengikuti pembelajaran dan tentu saja hal ini akan membawa pengaruh yang baik pada pembelajaran sehingga putra itu memiliki pengalaman yang bermakna pada saat mengikuti pembelajaran. Demikian presentasi dari kami. Kami membutuhkan saran dan kritik dari teman-teman untuk kami lebih dapat memahami tentang apa itu asesmen. Saya serahkan kepada Ibu Lady. Baik, terima kasih Ibu Irma. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan pada saat ini. Kami membutuhkan saran serta masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran kepada kelompok kami persilahkan. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, satu atau dua pertanyaan sudah dibuka oleh kelompok 2. Atau tanggapan atau tambahan boleh Bapak Ibu. Dari kelompok 3 ada pertanyaan atau kelompok 1 ya? Oke. Mungkin bisa kita kasih apresiasi buat kelompok 2. Presentasinya singkat dan jelas sehingga tidak ada yang bertanya ya. Udah jelas semua. Saya bisa ada yang ingin saya tanyakan, Pak, bukan mengenai presentasi ini, tetapi mengenai modul kita. Ya. Izin, Pak. Oke. Ya. Di sini kan tadi kami ada menyajikan tentang profil singkat dari Putra gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, saya kan mengajar SMK gitu. Nah, pada waktu kami kami memang tidak ada melakukan asesmen terhadap anak di awal pembelajaran atau di awal memulai tahun ajaran baru. Apakah tidak ada peraturan bahwa pada saat si anak itu masuk ke sekolah yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA atau SMK gitu, dia sekolah dari bawah, misalnya dari SMP itu wajib menyertakan profil siswa itu, sehingga kami bisa mengetahui seperti apa siswa itu. Karena kan PPDB zonasi ini, Pak, karena dia sifatnya online, kami tidak mengetahui seperti apa. Jadi berdasarkan nilai udah dia masuk gitu, Pak. Jadi kami kadang kesulitan gitu
udah lama kami baru sesudah berjalan pembelajaran sekian lama kami baru mengetahui oh si anak ternyata mengalami hal ini gitu. Dan karena kami memang tidak tahu bagaimana untuk melakukan terkait kepada dana ya Pak ya, asesmen itu apakah tidak ada peraturan dari pemerintah bahwa eh, profil siswa ini untuk dia masuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu Pak. Agar tidak menyusahkan sekolah yang akan dimasukinya lagi gitu Pak, yang di atas. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari kelompok 2 dari hasil kegelisahan dan presentasi pengalaman juga ya. Dan saya rasa itu berlaku untuk kita semua. Mungkin ada yang berpengalaman sebagai pengalaman sebagai berbagi hal baik ya. Mohon izin Bapak, Ya. mungkin bisa sedikit saling apa itu namanya berbagi. Sebenarnya memang asesmen itu memang harus dilakukan dan ada asesmen yang dilakukan oleh tingkat satuan di bawah, dan sebenarnya dengan deteksi yang sudah diberikan pada asesmen pada jenjang dasar itu kan biasanya tercatat pada Dapodik. Nah, sehingga Dapodik itu kan biasanya tarik data tuh Pak dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP sampai ke SMA. Sehingga jika memang di sekolah itu sudah melakukan asesmen, pasti ada pendeteksian bahwa dia termasuk pada PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga saat menarik data untuk tingkat yang lebih lanjut, biasanya mengikuti begitu. Jadi mungkin bisa saja di tingkat dasar itu tidak diadakannya asesmen atau keterangan yang melibatkan apa itu namanya psikolog atau orang yang berpotensi dalam memberikan, bukan melabeli ya, tetapi mereka lebih berhak untuk memberikan hasil dari asesmen anak-anak tersebut. Karena sesungguhnya memang guru itu kan tidak boleh hanya boleh mengidentifikasi, tetapi tidak bisa atau tidak berhak untuk memberikan label kepada anak tersebut kecuali pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Begitu. Kalau di Kabupaten Magetan, alhamdulillah di jenjang dasar itu sudah ada Bapak, sudah ada yang namanya asesmen itu, dan itu adalah fasilitas dari ULD, Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan dari Dinas Pendidikan kami. Sehingga dari hasil itu ada surat keterangan dari psikolog yang sehingga kami itu bisa dengan tegas atau kami punya hak untuk memberikan label itu di Dapodik sehingga anak itu benar-benar dinyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan hasil asesmen dari pihak yang berwenang. Begitu. Terima kasih Bapak. Wow, terima kasih Bu Chandra ya, Nindita Bu Chandra, hebat banget. Dan juga kalau belajar di modul 1 pengantar juga itu tentang undang-undangnya dan kenapa dilahirkan program pendidikan inklusi dan itu sudah ada undang-undangnya. Kalau Bapak Ibu kembali lagi buka modulnya pasti ada di situ. Ini kalau tadi yang dijelasin Bu Nita itu adalah satu SOP ya, dan juga ada regulasi politik di situ, regulasi sekolah dan regulasi kerjasama kolaborasi, dan semua itu ada di materi modul 1 dan 2, mungkin modul 3 nanti. Nah, salah satu yang terpilih kebetulan Bapak Ibu sebagai penggerak ini mentransfer, memberikan budaya positif, memberikan masukan sebagai penggerak dalam pendidikan inklusif. Jadi kemampuan Bapak Ibu sudah tahu dan juga tinggal butuh action ini. Kemampuan kecerdasan sosial, komunikatif, ya. Setiap benar yang Ibu Chandra tadi bilang itu memang setiap kota atau provinsi ada unit layanan atau juga
advokasi yang lain yang identik dengan psikologi ya tentang anak ini bisa kerjasama dan setiap dinas akan membukakan. Tinggal untuk actionnya ini kadang tarik ulur. Kalau nggak ada yang respon ya udah itu cuma formalitas formalitas lembaga yang dititipkan ya di dinas. Fungsi mereka juga ya saling berkolaborasi intinya Bapak Ibu. Begitu Bu Irma atau ada yang lain pengalaman yang bisa Jadi menerobos ini permasalahan Pak tadi? ingin memperjelas lagi, berarti di sini harus ada keinginan juga gitu dari waktu dia SD gitu ya Pak ya. Tetapi bagaimana dengan dananya Pak? Misalnya si orang tua bilang, oh nggak ada masalah dengan anak saya. Apakah perlu sekolah melakukan asesmen tersendiri? Padahal yang namanya asesmen itu kan harus ada kerjasama dengan orang tua. Ya, Relax gitu, dia kan harus tahu apa yang dialaminya gitu. Bagaimana Pak? Misalnya, ya oke si orang tua mau, terus dananya bagaimana gitu Pak? Apakah itu dari dana orang tua sendiri, dari sekolah atau eh, ya mungkin ada. Kalau saya jawab secara regulasi, Bu. Setiap ada aturan sekolah, ada aturan dinas, dan regulasi yang buat. Dan yang kita percaya adalah, yakini adalah, itu sudah dijelasin di undang-undang juga, kebijakannya, dan juga tinggal action ini, Bu. Rasa terbeban untuk hal itu. Dan kemampuan diplomasi, sosial, kemampuan guru. Yang seperti di modul atau penjelasan Bu Chandra tadi itu regulasi Bu. Mungkin Bu Irma bisa connect sama guru, tim, dan juga kepala sekolah khususnya ya yang membuat regulasi dan kerjasama sama komite. Komite itu bagian garda depan juga untuk memberikan budaya positif untuk khususnya dalam asesmennya sama dengan asesmen soal. Bagaimana kesepakatan Bapak Ibu kelas ini dicetak bareng, difotokopi bareng, atau bagaimana? Seperti itu. Ya, dari Bu Chandra lagi. Mohon izin Pak, ini kita saling sharing dan berbagi. Jadi kalau di kabupaten kami memang sudah ada ULD atau unit layanan disabilitas. Tetapi sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari Bu siapa tadi ya? Itu sama Bu dengan kami, karena kami itu kebetulan kan kami itu adalah PAUD ya, dari TK dan PAUD. Itu untuk anggaran di ULD yang ada di Dinas Dikpora kami itu kan terbagi tiap jenjang. Ada yang namanya bidang Dikdas dan ada bidang PAUD dan PNF. Kebetulan PAUD itu ikut di bidang PAUD dan PNF. Nah, di PAUD dan PNF itu kami tidak ada anggaran untuk melaksanakan asesmen itu. Jadi sehingga anggaran itu memang ada di Dikdas. Sehingga di kabupaten kami itu yang bisa menerima atau melaksanakan layanan asesmen secara gratis untuk peserta didiknya itu hanya jenjang di Dikdas, dinas di SD dan SMP. Sementara PAUD kami tidak menerima layanan itu. Tetapi kembali lagi di sekolah saya itu banyak sekali PDBK-nya. Terutama PDBK yang tidak disadari oleh orang tuanya bahwa anak mereka itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga kami melaksanakan parenting. Kemudian yang kedua, kami biasanya di awal itu kami betul sekali tadi katanya Pak Fasil ya, Pak Darman menyatakan bahwa kami itu kolaborasi dengan paguyuban ataupun dengan komite. Sehingga kami bisa mengumpulkan orang tua itu untuk mengajak mereka melakukan asesmen bersama dengan biaya mandiri. Kenapa itu kami sampaikan bahwa itu adalah penting. Bukan bukan hal yang maksudnya gini. Asesmen itu penting dilaksanakan mulai dari usia PAUD. Padahal kenyataannya sesungguhnya di dalam aturan
di usia di bawah 7 tahun itu kan tidak boleh dilabeli ya Bapak ya. Kenapa? Karena memang di usia PAUD itu masih sangat labil sekali sehingga anak itu masih berubah-ubah. Bisa jadi di saat PAUD itu dia terdeteksi sebagai ADHD. Bisa jadi dia akan mengalami perkembangan yang luar biasa di deteksi pertama, ternyata di usia 7 tahun ke atas ADHD-nya itu bisa menghilang. Itu bisa terjadi. Tetapi karena itu adalah kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan pelayanan dari sekolah, kami memberikan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kami kepada komite sehingga orang tua itu mau dengan biaya mandiri melaksanakan asesmen itu bekerja sama dengan psikolog. Karena kembali lagi kami mengusulkan seperti itu berdasarkan atas asesmen diagnostik, kemudian hasil wawancara dengan orang tua, dan hasil pengamatan kami selama 3 bulan pertama mereka bersekolah di tempat kami. Begitu, terima kasih Pak. Maaf Pak, belum dibuka Pak mic-nya. Sorry. Terima kasih Bu Chandra atas tambahan informasinya. Itu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu menjadi penggerak dalam sekolah atau kelasnya masing-masing untuk membumikan transformasi pendidikan inklusif. Kelompok 3 langsung, total waktu kita setengah jam lagi dari Bu Admin. Jadi kami persilakan langsung detail. Kami persilakan untuk kelompok 3. Secara singkat aja. Selamat sore, Dan Pak. jangan lupa itu Selamat sore. apa PPT-nya di-share di grup ya. Kami persilakan Bu Dina. Selamat sore, Pak. Selamat Iya. sore. Sore. Ini saya lagi bingung nih mau bagikannya gimana ini, Pak. Mau bagikan peserta ini gimana nih? Kalau dari dokumennya dia bisa ya, Pak ya? Saya dari HP soalnya, Pak. Di-share di grup aja Bu, nanti bisa minta bantuan admin. Bentar ya, Bu ya. Bentar. Ini Bu Dina presentasi kelompok 3-nya. Iya, Pak. Oke. Gimana? Atau saya kirim aja, Pak, biar cepet ya. Saya kirim ke grup. Tolong Bu Yesi ya. Di-share ya, Bu. Ya. Atau yang jaringan Ya, Bu. bagusnya dari kelompok 3 bisa presentasi. Memang saya dari kelompok 3, Pak. Oh ya. Berapa orang Ya, kelompok? memang saya saya nggak hafal, Pak, kelompok 3 berapa orang. Cuman tadi begini, Pak, komitmennya di apa di dalam kelompok mereka kebetulan belum siap tugas modul 2. Jadi katanya kurang paham. Jadi saya kebetulan saya udah siap walaupun dengan tugas yang adanya ya Pak ya yang Oke, Bu. tadi. Yes, Bu. Bu Yesi, tolong itu saya udah share di grup, bisa tolong dibagikan, Bu Yesi? Sebentar Ibu, Begini saya Pak, coba sebelum dibagikan saya sedikit bicara dulu mengenai asesmen. Dulu saya menggunakan asesmen untuk PDBK memakai program pembelajaran individual, bukan memakai UDL. Namun PPI yang saya buat itu saya masukkan ke dalam rencana pembelajaran saya setiap hari. Wah, dengan cara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Ini ada contohnya PDBK saya
namanya Apip. Dia eh, dugaan jenis hambatan ADHD, speech delay. Ini instrumen asesmen yang saya buat, ini khusus untuk Apip sesudah wawancara dengan orang tuanya, kemudian wawancara dengan terapisnya, saya mendapatkan sedikit gambaran apa yang harus saya kembangkan untuk Apip di sekolah. Karena saya di TK ya Pak ya, mungkin agak sedikit berbeda. Kami mata pelajarannya tematik, jadi saya ambil kompetensi dasarnya dan capaian pembelajarannya itu pertama dari nilai moral dan kompetensi. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama anak menyebutkan doa sesuai agamanya. Kemudian pertanyaan atau pernyataannya, apakah anak mampu menyebutkan doa dalam agamanya sendiri dan penilaiannya dia mampu. Ada keterangannya, Apip mampu menyebutkan doa pulang sekolah, doa sebelum belajar, dan doa sebelum makan dengan lancar, walaupun ada beberapa yang kurang jelas. Saya sebutkan satu-satu aja karena waktunya mepet ya Pak ya. Ini hanya contoh. Kemudian dari jati diri fisik motorik, saya menggunakan indikator anak menggunakan panca inderanya dengan pertanyaan, apakah anak mampu menggunakan panca inderanya waktu aktivitas di sekolah? Apip mampu menggunakan panca inderanya dengan tepat dan memakainya dalam aktivitas dengan benar. Apip mampu menggunakan jarinya untuk kegiatan pramulis. Kemudian saya ngambil jati diri sosial emosional. Indikatornya anak berani mencoba hal yang baru. Pernyataannya, apakah anak mampu berbaris dengan teman-temannya di kelas? Apip mau berbaris dengan temannya bersama ibu guru. Apip mampu mengikuti perintah ibu guru dalam hal apapun. Kemudian dari segi kompetensi literasi bahasa, anak bisa menjawab apabila dipanggil dengan pertanyaan, apakah anak mampu menjawab apabila namanya dipanggil? Apip akan menjawab apa Bu apabila namanya dipanggil. Kemudian Apip akan mengucapkan salam setiap pagi kepada ibu guru. Dan Apip mampu membaca kata dari kartu gambar. Dan Apip mampu menulis huruf I, T, U, L, dan DE. Yang terakhir, kompetensi STEM atau kognitif, anak mampu mencari jejak dalam gambar. Apakah anak mampu mencari jejak dalam gambar? Apip mampu mencari jejak dalam gambar. Kemudian yang terakhir, seni, anak mampu mengikuti irama musik. Apakah anak mampu mengikuti irama musik di sekolah? Apip mampu mengikuti irama lagu yang dibimbing ibu guru. Apip mampu menggambar sesuatu berdasarkan imajinasinya. Ini hanya salah satu contoh ya Pak dari anak disabilitas saya di sekolah. Instrumen identifikasi ini saya masukkan ke dalam rencana pembelajaran harian saya Pak, dengan cara asesmen yang tidak terstruktur dan juga ada asesmen yang terstruktur. Asesmen yang saya pakai itu, yang seperti biasa juga saya pakai Pak, portofolio, kemudian anekdot, checklist, ada juga hasil karya, dan ada juga foto berseri. Itu saya pakai semua ya Pak. Ini nggak usah saya terangkan sampai ke bawah, nanti waktunya lama.
Karena ini mengenai pemahaman asesmen aja ya Pak ya. Asesmen yang kami pakai di TK itu sumatif Pak. Kenapa saya bilang formatif? Kenapa saya bilang formatif? Karena lebih ditujukan kepada proses, lebih ditujukan kepada proses dan hasilnya juga eh, tidak ditentukan Pak, tidak ditentukan, harus sesuai dengan indikator pencapaiannya. Apabila si anak tidak mencapai, kita juga tidak memaksakan si anak, apalagi yang dia disabilitas. Itu aja Pak. Waktunya sudah habis atau masih ada? Cukup. Oke. Eh, terima kasih Bu Dina dari perwakilan Ya, kelompok sama-sama Pak. 3. Nanti dikompakin lagi kelompoknya. Nanti kita akan ketemu di kelompok modul 3 nanti. Eh, kolaborasinya tetap ditingkatkan lagi untuk kelompok 3. Dan terima kasih untuk hal baik dari Bu Dina mewakili kelompok 3. Baik Bapak Ibu, berarti ada perubahan ya Bu ya dengan memakai sistem tadi ya, asesmennya. Iya Pak. Ada perubahan. Itu kan hasil asesmen yang sudah saya berikan untuk Habib dan hasilnya ada nampak di situ bahwa dia mampu. Yang sebelumnya dia tidak mampu Pak. Itu dan Oke. waktunya 6 bulan Pak. Itulah tantangannya. Maaf saya tadi tidak menerangkan. Itulah tantangannya Pak. Tantangannya waktunya lebih lama. Karena kalau kita pakai formatif, dia waktunya rentang waktunya lebih lama. Itu dia Pak. Oke. Oke. Bu Dina, terima kasih. Kita berikan aplaus buat kelompok 3, buat Dina. Bu. Baik Bapak Ibu, karena waktu keterbatasan, Bu Admin berapa menit lagi nih Bu? Kurang lebih 6 menit lagi, Pak. 6 menit lagi. Oke. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi kita atau evaluasi modul 2 ini. Mungkin kalau ada hambatan, tantangan, kesulitan dalam modul 2 nanti, mungkin di Japri didiskusikan, baik kepada saya maupun kepada Bu Admin. Sekali lagi, Bapak Ibu, dari kami, baik Fasil maupun Admin, dalam modul 2 ini ada kekurangan, kelemahan kami dalam melayani Bapak Ibu. Kami minta mohon maaf. Dan terlebih untuk modul 3 nanti, kami mengharapkan partisipasi dan semangat Bapak Ibu untuk bisa selesai bareng-bareng di modul 3. Itu harapan kami. Dan khususnya untuk cita-cita kita, tujuan kita menjadi penggerak, menjadi dampak dalam mentransformasikan pendidikan inklusi di sekolah kita masing-masing, di daerah kita masing-masing. Itu harapannya yang lebih penting ya, Bapak Ibu. Dan saya mau dari semua presentasi Bapak Ibu, saya mau pengen punya uh, paradigma yang sama bahwa nanti sekiranya Bapak Ibu bisa mengembangkan model ini, akan menghasilkan satu program, satu karya. Itu aja tujuannya untuk UDL ini. Uh, semua asesmen, semua penelitian Bapak Ibu nanti dijadiin satu nama, satu program untuk budaya positif setiap sekolah. Dan mungkin bisa dilirik oleh yang sekolah yang lain atau yang membutuhkan mungkin bisa menjadi narasumber dan menjadi satu presentasi yang baik jika menemukan satu program dalam model UDL ini. Kerinduan kita Bapak Ibu bisa menghasilkan satu karya dan bisa ditirukan atau menjadi pencontohan ya
kerinduan puncaknya di modul 3 aksi nyatanya. Eh, Mungkin itu dari saya, dari Bu Admin, ada? Mungkin ini saja Pak. Sebelumnya kan beberapa Bapak atau Ibu guru banyak yang memberi saran untuk membuka modul yang terkunci setelah yang belum diadakan. Nah, itu untuk selanjutnya nanti akan saya buka kuncinya. Jadi buat Bapak Ibu yang mau mengerjakan langsung untuk modul 3 selanjutnya bisa dikerjakan. Ya, dari saya itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Admin. Ya, Ya. terima kasih kembali Pak. Sebenarnya ada yang mau saya presentasikan lagi Bapak Ibu untuk berbagi untuk bersama-sama. Tapi karena terbatas waktu, nanti saya share aja nanti bagaimana kita melihat anak-anak kita hingga sampai pada video yang pertama yang saya sharing tadi. Bagaimana yang dalam keterbatasan menjadi satu bintang, satu berkat bagi perwakilan Indonesia dari perwakilan sekolah ya, menjadi keterbatasan-keterbatasan tadi bukan satu halangan ya. Apalagi kita belajar di modul 2 tadi tentang fungsional pembelajaran. Jadi kita tidak fokus pada kelemahan-kelemahan mereka, tetapi kita fokus pada mencari kekuatan. Itu yang menjadi perubahan paradigma Bapak Ibu. Kalaupun ada alasan-alasan ini itu tidak, kita tidak fokus di situ Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi paradigma bagi Bapak Ibu hebat sebagai pendidikan inklusif. Kita tidak eh, konsentrasi pada kekurangan kelemahan situ ya. Tapi bagaimana menjembatani mereka sesuai kebutuhan tadi yang dijadiin sebagai pembelajaran fungsional ya, yang penting adalah bagaimana mereka diwongke, dimanusiakan atau sesuai dengan visi pendidikan inklusi itu yaitu keadilan dan kesetaraan dalam pembelajaran apalagi menjadi ikon eh, motivasi inspirasi seperti video yang saya sharing pertama tadi. Mungkin itu target kita Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Foto dulu. Ya, ada kemarin kita ada yel, ya, pendidikan inklusi asikin aja, ya, gitu ya. Atau ada simbol pendidikan inklusif itu kemarin saya lihat ada jari ini ya. Ya, jari kelingking, Pak. Oh iya ya. Ya. Oke, kita akan ya sebentar untuk foto bareng juga nanti. Dalam hitungan 1, 2, 3, pendidikan inklusi asikin aja ya. Oke. 1, 2, 3. Pendidikan inklusi. Asikin aja. Aja. Moodnya dibuka semua dulu apanya. Mood ya. 1, 2, 3. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif, asikin aja. Asikin aja. Ya. Foto Bu Admin, Bu. Yes. 1, 2, 3. Pendidikan Di foto ini Bu udah apa? foto. Satu Ayo. sekali lagi Bapak Ibu, satu di foto ya. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih Oh, Bapak. kena foto. Foto kami yang muncul, bukan foto mama. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat untuk modul 2, modul 3 ya. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Makasih Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama Pak Zul.